Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar Al-Islam, masih pada bab yang ketiga. Setelah kemarin kita membahas tentang adab masuk dan keluar rumah, adab masuk dan keluar masjid, kemudian sifat kikir, sifat pemalas. Pada hari ini coba dilihat dulu gambarnya sebelum kita ke pokok pembahasan. Nah, coba dilihat gambar yang sudah Bu Ari tampilkan di handphone kalian. Pada gambar yang bertuliskan warna merah, lie, itu artinya adalah berbohong. Kemudian truth itu artinya adalah kebenaran. Jadi di situ ada seorang ibu dan seorang anak perempuan. Kita lihat dulu di gambar yang tulisannya berwarna merah. There is a broken cup in the kitchen. Jadi di situ si anak perempuan itu tidak mau mengakui kalau ia telah memecahkan mangkok di dapur. Kemudian malah menuduh kepada sang kucing. Kemudian kebenarannya bahwa si anak kecil itu adalah orang yang telah memecahkan mangkoknya. Jadi dari gambar tersebut bisa kita ambil bahwa anak perempuan itu telah berbohong kepada ibunya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sifat berbohong yang terdapat di LKS kalian halaman 46. Bohong itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kizbu, yang artinya adalah menyatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya atau sebenarnya. Jadi bohong itu adalah menyatakan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan kebenarannya. Berarti termasuk akhlak mahmudah atau mazmumah. Termasuk akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Nah, berbohong ini juga termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik. Ada 3 ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama adalah jika berkata ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya mengkhianati. Jadi berbohong itu termasuk orang yang munafik. Termasuk perilaku yang tercela, perilaku yang tidak baik. Maka kita harus menghindarinya. Kemudian sifat berbohong, kalau kita itu melakukan perbuatan berbohong, biasanya itu disertai dengan sifat sombong atau sifat tinggi hati. Karena apa? Untuk menutupi kebohongannya. Jika seseorang itu memiliki sifat tinggi hati, memiliki sifat sombong, maka akan menyebabkan seseorang itu tidak mau mendengarkan saran atau nasihat orang lain. Hatinya
akan tertutup, tidak bisa menerima kebenaran. Jadi kalau kita itu sudah memiliki sifat tinggi hati, sifat sombong, maka kita itu akan merasa benar. Jadi tidak membutuhkan saran orang lain, tidak membutuhkan nasihat orang lain, dan merasa bahwa diri kita itu benar. Itu merupakan sifat yang tidak baik. Nah, lawan dari tinggi hati atau sombong itu adalah rendah hati. Di dalam bahasa Arab sering disebut dengan tawadhu atau rendah hati, yang artinya merendah kepada orang lain atau tidak menyombongkan diri sendiri walaupun memiliki suatu keistimewaan yang lebih daripada orang lain. Jadi sifat rendah hati itu adalah sifat merendah kepada orang lain. Walaupun kita itu memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan, tetapi tidak ditampakkan kepada orang lain. Jadi tidak menyombongkan atas kelebihan yang sudah kita miliki. Nah, kalau kita itu memiliki sifat tinggi hati, memiliki sifat sombong, maka akan berakibat yang pertama, dijauhi atau dikucilkan oleh teman-teman kita. Baik teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, teman-teman di TPA gitu. Kemudian yang kedua, dibenci dan dikucilkan masyarakat. Jadi kalau kita itu memiliki sifat sombong, merasa bahwa kita itu benar, merasa bahwa diri kita itu memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan, maka tidak akan memiliki teman, akan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian akibatnya yang ketiga, kalau kita itu memiliki sifat sombong adalah tidak akan masuk surga sesuai dengan hadis Nabi, yang artinya di buku LKS kalian ada, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya seberat debu perasaan tinggi hati. Jadi kalau memiliki sifat sombong, memiliki sifat tinggi hati, maka tidak akan masuk surga. Sampai di sini jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat bohong, dari sifat tercela itu. Yang pertama adalah berusaha untuk menepati janji. Ketika kita sudah berjanji dengan seseorang, maka harus berusaha untuk menepati janji. Kemudian yang kedua, melaksanakan amanah yang diberikan. Jadi ketika kita itu mendapatkan amanah, harus disampaikan kepada seseorang, harus segera disampaikan. Jadi ketika kita itu mendapatkan amanah, kita harus jaga amanah itu dan langsung menyampaikan kepada seseorang. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan teman yang jujur dan dipercaya. Jadi cara agar kita terhindar dari sifat bohong itu adalah berteman. Nah, teman-temannya itu yang bagaimana? Yang memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Kalau kita mempunyai teman yang memiliki sifat sering melakukan sifat yang tidak jujur, sering melakukan kebohongan, maka kita sebagai teman yang baik harus mengingatkan kalau itu merupakan perbuatan yang tercela dan harus dihindari. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu ingat bahwa bohong adalah perbuatan dosa. Jadi harus kita ingat-ingat
bahwa sifat bohong itu adalah perbuatan dosa dan termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Dimanapun kapanpun kita berada harus selalu ingat, oh iya, kalau bohong itu merupakan perbuatan dosa, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi merupakan cara agar kita terhindar dari sifat bohong. Kemudian yang selanjutnya adalah bohong yang diperbolehkan di dalam agama. Jadi ada dua perbuatan bohong yang diperbolehkan oleh agama. Yang pertama adalah bohong terhadap musuh dalam peperangan. Jadi berbohong terhadap musuh di saat dalam peperangan itu dengan tujuan apa? Untuk mempertahankan jiwa dan kehormatan kita. Contohnya, di dalam peperangan itu kan memerlukan sebuah strategi. Bagaimana caranya agar terhadap musuh, melawan musuh, itu kita dapat memperoleh kemenangan. Nah, dibutuhkan strategi untuk mengalahkan lawan. Jadi, kan kita tidak mungkin menyampaikan terang-terangan strategi apa yang akan kita lakukan. Jadi, kalau kita berbohong terhadap musuh di dalam peperangan, itu diperbolehkan di dalam agama. Karena apa? Sebuah peperangan itu membutuhkan strategi untuk mengalahkan lawan dan tidak mungkin disampaikan secara terang-terangan kepada pihak lawan. Kemudian yang kedua adalah bohong dengan tujuan mendamaikan yang berselisih di antara dua orang atau lebih yang sedang berselisih atau sedang bertikai. Contohnya, misalkan di dalam mendamaikan suatu perselisihan, suatu pertikaian di antara kedua belah pihak. Misalkan ada teman kita yang sedang bertengkar. Ada dua orang teman kita sedang bertengkar. Kemudian kita itu dengan berniat akan mendamaikan teman kita yang sedang bertengkar itu tadi. Nah, contoh dari bohong dengan tujuan mendamaikan yang berselisih adalah misalkan ada dua orang teman kita yang sedang bertengkar. Misalkan antara A dan B. Kemudian dengan niat baik kita akan melerai pertikaian itu, akan mendamaikan perselisihan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita itu memberikan pujian kepada salah satu yang bertengkar tadi. Misalkan kita memberikan pujian kepada si A. Nah, kita mengaku bahwa pujian itu berasal dari si B. Nah, setelah itu, maka antara A dan B akan berdamai. Karena apa? Merasa bahwa, oh, si A sudah memberikan pujian kepadaku, berarti sudah mau diajak berdamai. Padahal apa kenyataannya? Yang memberikan pujian itu adalah kita sendiri. Jadi kita itu sudah berbohong dengan tujuan untuk mendamaikan
yang berselisih. Itu tadi merupakan contoh dari bohong dengan tujuan mendamaikan yang berselisih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, tugas kalian adalah buatlah kalimat ajakan untuk selalu berbuat jujur. Buatlah kalimat ajakan untuk selalu berbuat jujur. Karena apa? Kalau bohong itu merupakan akhlak yang tercela. Jadi kita harus menghindari akhlak berbohong. Sifat berbohong itu harus kita hindari. Maka dari itu, tugas kalian adalah buatlah kalimat ajakan untuk selalu berbuat jujur. Kalau jujur itu berarti berkata atau melakukan sesuatu dengan apa adanya, dengan yang sebenarnya. Contohnya, nah ini adalah contoh yang sudah Buari buat. Contohnya adalah jujur itu hebat. Nah, nanti kalian bisa mewarnai, bisa memberikan gambar-gambar yang lain yang lebih menarik. Buari yakin kalian pasti lebih kreatif. Jangan lupa diberikan nama, nomor, dan kelasnya masing-masing. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.